Desa Sentono, sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terkenal dengan perkebunan tebunya yang luas. Namun, di tengah hamparan hijau itu, berdiri sebuah bangunan tua yang dibiarkan membusuk oleh waktu, pabrik gula Sentono. Bangunan ini adalah peninggalan kolonial Belanda yang dulu menjadi pusat ekonomi desa. Namun, sejak ditutup mendadak puluhan tahun lalu, tak ada yang berani mendekatinya. Penduduk percaya, sesuatu yang kelam telah terjadi di dalamnya. Mereka yang mencoba masuk akan pulang dengan gangguan aneh, atau lebih buruk, tidak pernah kembali. Malam itu, langit diselimuti kabut tipis, bulan hanya tampak separuh, menebarkan cahaya pucat yang menambah kesan seram. Suasana desa sepi, hanya suara jangkrik dan gemerisik daun tebu yang bergoyang diterpa angin malam. Arman, seorang jurnalis investigasi, menghentikan mobilnya di jalan setapak dekat pabrik. Dina, kekasihnya, dan Rudy, sahabatnya, ikut turun. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah lembab dan karat. Dari kejauhan, siluet pabrik terlihat jelas. Dindingnya yang retak dan dipenuhi lumut membuatnya tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang berani mendekat. Menara cerobongnya menjulang tinggi, tapi bagian atasnya patah, seperti saksi bisu dari sesuatu yang mengerikan. "Kenapa kita harus ke sini malam-malam?" tanya Dina. Suaranya bergetar. "Karena misteri pabrik ini selalu terjadi di malam hari," jawab Arman sambil mengangkat kameranya. Mereka melangkah mendekati pintu utama, sebuah gerbang besi tua yang nyaris roboh. Udara di sekitar terasa lebih berat. Saat Rudy menyorotkan senter ke atas gerbang, mereka bisa melihat simbol aneh yang terukir samar di besi berkarat, lambang pesugihan. Dina menggenggam lengan Arman. "Aku nggak suka tempat ini," ucapnya dengan nada takut. Namun, sebelum mereka bisa mundur, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan kering berputar liar di sekitar mereka. Bersamaan dengan itu, pintu besi tua di depan mereka terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, terdengar dentingan logam, seperti suara mesin yang berputar pelan. Padahal, pabrik ini sudah mati selama lebih dari 50 tahun. Angin dingin menyelinap melalui celah-celah besi berkarat, membawa serta aroma besi tua dan tebu busuk. Pintu besar pabrik itu masih bergoyang pelan, berdecit seperti sedang memanggil mereka untuk masuk. Arman menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu. Kamera di tangannya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk mengambil langkah pertama. "Kita benar-benar mau masuk?" tanya Dina pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Kita sudah sejauh ini," sahut Rudy. "Lagi pula, kita nggak mungkin balik sekarang. Jalanan gelap, dan desa terlalu jauh buat jalan kaki." Arman lalu menyalakan senter dan melangkah maju. Dina dan Rudy mengikuti di belakangnya dengan langkah ragu-ragu. Begitu mereka melewati gerbang, suhu di dalam terasa lebih dingin dari luar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desiran angin, seolah tempat ini terisolasi dari dunia luar. Mereka berdiri di dalam ruangan utama pabrik. Langit-langit tinggi menjulang di atas mereka. Sebagian besar sudah runtuh, memperlihatkan tulang-tulang besi yang bengkok dan rapuh. Di sisi kiri, sebuah meja kayu besar tergeletak miring. Bekas-bekas bercak merah kecoklatan mengotori permukaannya. Dina mengernyit. "Itu darah?" tanyanya dengan nada penasaran.
Arman menyinari meja itu lebih dekat. Bukan hanya bercak darah, tetapi juga ada bekas cakaran panjang, seakan seseorang pernah mencoba merangkak atau bertahan di atasnya. Di seberang ruangan, mereka melihat jalur rel kecil yang dulu digunakan untuk mengangkut tebu ke dalam mesin penggiling. Rel itu berkarat dan berdebu, tetapi ada sesuatu yang aneh. Jejak kaki basah terlihat jelas di atasnya. "Kita bukan orang pertama di sini malam ini," bisik Rudy. Suaranya nyaris tercekat. Arman mendekati rel dan menelusuri jejak kaki itu dengan senter. Jejak itu mengarah ke sebuah pintu besi tua di sudut ruangan, yang entah kenapa terbuka sedikit, seakan seseorang baru saja masuk. Dina menggenggam lengan Arman lebih erat. "Kita jangan ke sana, aku punya firasat buruk," ucapnya. Namun, sebelum mereka sempat mundur, terdengar suara gesekan besi dari dalam ruangan itu. Suara itu terdengar seperti roda mesin tua yang baru mulai bergerak setelah puluhan tahun diam. Lalu, suara lain menyusul, sebuah bisikan lemah. "Jangan masuk," bisik suara itu. Dina pun terperanjat dan matanya melebar. "Kalian dengar itu?" tanyanya dengan nada yang ketakutan. Arman dan Rudy saling bertukar pandang. Bukan hanya Dina, mereka semua mendengar bisikan itu. Tapi dari mana asalnya? Mereka semua menatap pintu besi yang sedikit terbuka itu. Di balik celah sempitnya, sesuatu bergerak di dalam kegelapan, dan kemudian mata merah itu terbuka. Suasana di dalam pabrik semakin mencekam. Udara yang tadi hanya terasa dingin kini berubah menjadi menusuk tulang, seakan ada sesuatu yang menyerap kehangatan dari tubuh mereka. Dina mundur beberapa langkah. Matanya tetap terpaku pada celah pintu besi tua itu. Mata merah yang tadi hanya tampak sesaat kini muncul lagi, bersinar samar dari balik kegelapan. "Kita keluar aja. Sekarang," suara Dina terdengar nyaris panik. Rudy menelan ludah, tetapi berusaha tetap tenang. "Mungkin itu cuma pantulan cahaya," ucapnya berusaha menenangkan. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, pintu besi tua itu berderit terbuka lebih lebar. Suara gesekan besinya begitu menyayat telinga, seperti kuku panjang yang menggores baja. Di balik pintu, lorong gelap terlihat membentang, dipenuhi dengan pipa-pipa karatan dan lantai yang basah berlendir. Bau menyengat menyembur keluar, bau anyir, seperti darah yang sudah lama membusuk. Arman menyorotkan senter ke dalam. Tak ada siapapun, hanya bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding akibat cahaya senter mereka. Namun, sesuatu terasa tidak beres. Jejak kaki basah yang tadi mereka lihat di lantai berhenti tepat di depan pintu ini, seolah seseorang telah masuk dan tidak pernah keluar lagi. Dina memegang lengan Arman lebih erat, tubuhnya gemetar. "Aku nggak mau masuk. Kita harus keluar dari sini sekarang," ujarnya dengan nada ketakutan. Lalu, suara keras menggema dari dalam lorong, seperti sesuatu yang besar jatuh atau dijatuhkan. Arman melangkah lebih dekat, mencoba mengintip ke dalam dengan kameranya. Lensa kameranya menangkap sesuatu yang tak terlihat dengan mata telanjang, bayangan samar di ujung lorong. Rudy menyalakan senter dan mengarahkannya ke sana, tetapi yang mereka lihat hanya dinding lembab yang berlumut. Bayangan itu telah menghilang. Arman menurunkan kameranya dan menatap lorong itu dengan napas tertahan. Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang tak ingin mereka temukan. Dari dalam kegelapan, terdengar suara aneh. "Akhirnya kalian datang juga," suara serak itu menggema pelan,
seperti berasal dari makhluk yang sudah terlalu lama menunggu. Dina membekap mulutnya, matanya membelalak ketakutan. Arman dan Rudy langsung menoleh ke arah suara itu. Dan saat itulah mereka melihatnya. Di ujung lorong, sesosok bayangan kurus berdiri dengan tubuh membungkuk. Kulitnya pucat kehijauan, seperti mayat yang sudah lama membusuk, dengan mata merah menyala yang menatap lurus ke arah mereka. Tapi yang paling mengerikan bukanlah wajahnya, melainkan apa yang ada di tangannya. Seekor kepala kambing hitam, masih meneteskan darah. Arman mundur selangkah, seluruh tubuhnya menegang. Ia mengenali simbolisme ini, ritual pesugihan. Dina mulai terisak, tubuhnya lemas. Rudy berusaha menarik mereka menjauh, tetapi makhluk itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka dalam diam. Lalu, dari balik tubuhnya yang kurus, terdengar suara-suara lain. Bukan hanya satu, tapi banyak, seperti ada lebih dari satu makhluk di dalam lorong itu, dan mereka sedang berjalan ke arah mereka. Dina hampir jatuh pingsan saat suara langkah-langkah itu semakin mendekat. Mereka datang dari kedalaman lorong, dari kegelapan yang seperti menelan apa saja yang masuk ke dalamnya. Arman menggenggam erat kameranya, napasnya memburu. Rudy, yang biasanya paling rasional, kini wajahnya tak kalah pucat. "Lari!" teriak Rudy akhirnya. Mereka berbalik dan berlari secepat mungkin keluar dari lorong. Namun, baru beberapa langkah, suara keras dentuman besi menggema di belakang mereka. Pintu besi tertutup sendiri dengan keras. Suasana berubah semakin mencekam. Pabrik tua itu kini terasa seperti jebakan. Arman mencoba menarik Dina yang gemetar, sementara Rudy sibuk mencari jalan keluar lain. Namun, tiba-tiba, telinga mereka menangkap suara nyanyian. Suara nyanyian itu pelan dan berulang-ulang, seperti suara seorang wanita yang melantunkan kidung kuno dalam bahasa Jawa yang sudah usang. Suara itu datang dari dalam pabrik. Dina menutup telinganya, air matanya mulai mengalir. "Ini bukan nyata, ini bukan nyata," gumamnya berulang kali. Namun suara itu justru semakin dekat. Arman menyorotkan senter ke sekitar ruangan besar pabrik, berusaha mencari asal suara. Namun yang dia lihat justru sesuatu yang membuatnya hampir membuang kameranya. Di dinding-dinding pabrik yang berlumut, bayangan-bayangan aneh mulai bermunculan. Bayangan itu bukan milik mereka. Mereka adalah siluet tubuh-tubuh yang tergantung, terikat, dan menggeliat dalam penderitaan. Rudy menelan ludah, rahangnya mengeras. "Kita harus keluar dari sini sekarang," teriaknya. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu melangkah keluar dari bayang-bayang lorong. Sosok kurus dengan kulit kehijauan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, memperlihatkan wajahnya yang semakin jelas. Matanya merah, tapi yang lebih mengerikan adalah mulutnya. Ia menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam dan hitam, seolah telah mengunyah sesuatu yang busuk. Namun, bukan hanya itu. Di belakangnya, dari dalam lorong gelap, perlahan-lahan muncul sosok-sosok lain. Mereka semua mengenakan pakaian kusam dan berlumuran darah. Beberapa di antaranya tidak memiliki mata, dan yang lain mulutnya dijahit dengan kawat. Mereka adalah korban dari perjanjian yang telah dibuat puluhan tahun lalu. Arman akhirnya sadar. Ini bukan hanya kisah mistis, ini adalah kutukan yang lahir dari perjanjian darah yang dibuat oleh pemilik pabrik dahulu. Mereka telah mengorbankan nyawa manusia dalam ritual pesugihan,
menukar jiwa demi kekayaan dan kejayaan pabrik gula ini. Namun, seperti semua perjanjian dengan makhluk gaib, selalu ada harga yang harus dibayar. Dina berusaha menarik nafas, tubuhnya masih gemetar. Kalau mereka adalah korban, siapa yang membuat perjanjian ini? Tanyanya dengan nada gemetar. Arman tak bisa menjawab. Namun, sebuah suara lain, suara berat dan berbisik, berbunyi di telinganya. "Aku adalah penjaganya," ucap suara itu. Dari balik reruntuhan mesin tua, sesosok pria tua bertubuh besar muncul. Pakaiannya adalah pakaian kerja buruh pabrik, lusuh dan berlumuran darah kering. Matanya kosong, seperti boneka mati, tetapi bibirnya menyeringai. Ia adalah pemilik pabrik yang dulu membuat perjanjian, dan ia belum pernah pergi dari sini. "Perjanjian ini belum selesai," katanya pelan, "dan kalian akan menjadi bagian darinya." Seketika, ruangan menjadi gelap gulita. Satu persatu, suara jeritan mulai terdengar, dan pabrik itu kembali menelan nyawa. Udara di dalam pabrik gula itu semakin dingin. Dina bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Kakinya gemetar saat ia melihat ritual mengerikan yang sedang berlangsung di hadapannya. Di tengah ruangan, pria tua itu, yang kini mereka ketahui sebagai Ki Waskita, berdiri di atas lingkaran ritual yang dilukis dengan darah kental. Di sekelilingnya, lilin-lilin merah menyala, cahayanya bergetar seperti bernafas. Di hadapan Ki Waskita, ada 5 mangkuk besar yang terbuat dari tembaga, masing-masing berisi cairan hitam kemerahan. Bau amisnya memenuhi udara. Dina menahan muntahnya saat mencium bau amis darah. Mereka sudah menunggu. Ki Waskita berbisik dengan suara serak. Ia menatap ke arah Rudi dan Arman yang masih terikat di tiang besi. Tubuh mereka lemas kehabisan tenaga. Dina mencoba meronta. "Lepaskan kami," teriaknya dengan suaranya yang serak, bercampur dengan isak tertahan. Ki Waskita hanya tersenyum dan berkata, "Darah kalian akan memperkuat perjanjian ini. Kalian harus bangga, karena akan menjadi bagian dari kejayaan kami." Lalu, ritual dimulai. Ki Waskita mengangkat belati perak. Cahaya lilin berpendar di permukaannya yang tajam. Ia menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, dan suara itu terdengar semakin cepat, semakin dalam. Lalu, lantai pabrik bergetar. Mesin-mesin tua yang sudah berkarat mulai berbunyi sendiri. Di kejauhan, suara jeritan lirih terdengar dari dalam dinding pabrik. Dina bisa melihat sesuatu merangkak keluar dari dalam bayangan. Mereka berjalan terseok-seok, tubuh mereka berlumuran darah, dengan wajah yang kosong. Beberapa dari mereka masih mengenakan pakaian lusuh pekerja pabrik zaman dulu. Sebagian lainnya hanya berbentuk bayangan mengerikan dengan mata bersinar merah. Salah satu sosok korban berhenti di depan mereka. Wajahnya tampak menghitam, kulitnya terkelupas seolah-olah ia telah terbakar hidup-hidup. Dina bisa melihat mulutnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sosok itu menangis tanpa suara. Lalu, Ki Waskita menggoreskan belati ke lengannya sendiri. Darahnya menetes ke dalam mangkuk ritual. "Aku mempersembahkan darahku untuk meneruskan perjanjian ini," suaranya bergema. Namun, itu belum cukup. Ia berbalik dan menarik seorang pria yang wajahnya ditutupi karung goni. Seorang tumbal baru. Pria itu menggelinjang, tubuhnya terikat rapat. Dari mulutnya keluar suara lenguhan ketakutan. Ki Waskita mengangkat belatinya tinggi-tinggi. "Darahmu akan menguatkan perjanjian ini." Dina menutup matanya.
tetapi ia tetap mendengar semuanya. Darah muncrat ke lantai. Jeritan pria itu hanya bertahan beberapa detik sebelum berubah menjadi keheningan. Dina membuka mata dan melihat darah mengalir ke dalam mangkuk. Sekarang, lantai pabrik mulai berubah. Dari dalam celah-celah tanah, asap hitam keluar perlahan. Suara geraman terdengar di dalamnya. Seolah-olah sesuatu, sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari sekadar iblis biasa. Sedang bangkit. Tangan besar dan hitam muncul dari dalam genangan darah. Jari-jarinya panjang dengan kuku yang tajam, merayap ke atas seperti hendak mencengkeram siapa saja yang berada di dekatnya. Makhluk itu telah datang. Dina tidak kuat lagi. Ia harus keluar dari sini, pikirnya. Tetapi saat ia mencoba bergerak, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok-sosok korban yang tadi hanya berdiri diam mulai menjerit histeris. Satu persatu, mereka tersedot ke dalam genangan darah. Tubuh mereka terhimpit oleh tangan-tangan iblis yang menarik mereka ke dalam kegelapan tanpa dasar. "Jangan!" teriak Dina. Salah satu dari mereka, seorang perempuan muda dengan wajah hancur, menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Tolong!" bisiknya, "kami tidak ingin di sini." Namun, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Makhluk itu menghisap semua yang ada. Tulang belulang, jeritan, darah, semua menghilang ke dalamnya. Dina hanya bisa menangis. Namun, di tengah kepanikan itu, tiba-tiba, pintu pabrik terbuka dengan keras. Warga desa datang membawa obor dan senjata seadanya. "Bakar tempat ini!" teriak para warga. Ki Waskita menoleh dengan wajah penuh kemarahan. "Tidak, jangan!" teriaknya. Tetapi sudah terlambat. Minyak dilemparkan ke lantai. Obor menyambar api. Dan dalam hitungan detik, pabrik itu pun berubah menjadi neraka. Ki Waskita menjerit kesakitan, tubuhnya terbakar. Tetapi sebelum api benar-benar melahapnya, ia tertawa. Tawa yang terdengar seperti gema dari dunia lain. Lalu, ia menguap menjadi abu. Setelah kejadian itu, pabrik gula itu dibiarkan hancur. Tak ada yang berani mendekatinya. Namun, para warga tahu, perjanjian itu tidak benar-benar berakhir. Beberapa bulan setelahnya, orang-orang mulai melaporkan hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara mesin tua menyala di malam hari. Ada yang melihat bayangan Ki Waskita berdiri di bekas pabrik yang sudah terbakar. Dan ada yang bersumpah, mereka melihat tangan hitam itu lagi, seolah-olah ia masih menunggu darah baru. Terima kasih telah mengikuti kisah mengerikan ini. Apakah perjanjian itu benar-benar berakhir atau justru masih berlanjut? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.